Oke, jadi ini kaitannya dengan sisa makanan. Ya. Kalau misalkan ketika di rumah sakit gitu ya, ini mungkin yang beberapa sudah pernah dirawat di rumah sakit, yang merasa kemarin tidak menghabiskan makanannya ya, berarti kan di situ ada sisa makanan gitu ya, makanan yang tidak habis gitu ketika dimakan ya. Nah ini kaitannya sisa makanan itu terkait dengan SPM ya. SPM di rumah sakit itu ada tiga ya. Jadi ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien, kemudian sisa makanan termakan oleh pasien itu kurang dari 20%. Jadi pokoknya sisa makanan itu kurang dari atau sama dengan 20% ya. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan pemberian diet. Jadi harus tepat gitu untuk pemberian dietnya. Oke, nah ini ya, kalau nanti kita bicara sisa makanan gitu ya, sisa makanan itu bisa kita lihat dari jenis makanannya ya, karena kita lihat di sini untuk yang di sini itu kan ada makanan pokok ya, di sini ada bubur gitu ya, terus kemudian di sini ada sayurnya, ada lauk apa ini ya, lauk hewaninya harusnya di sini ya, terus kemudian lauk nabati. Terus kemudian di sini ada buah gitu ya, buah ataupun uh, snack gitu nanti yang disesuaikan dengan kelasnya. Oke, terus kemudian ya ini tadi ya makanan yang tidak habis dimakan ya, masih ada sisa di atas piringnya. Terus kemudian ini berdasarkan studi ya, itu di Jakarta dan di Kendari ya, itu rata-rata sisa makanan itu masih mencapai lebih dari 50% atau sama dengan ya 50%. Berarti kan sisa makanan itu masih tinggi ya. Jadi em, apa namanya? Tadi kan untuk SPM itu kan kurang dari sama dengan 20% ya. Berarti kalau di sini disampaikan sisa makanan itu 50%, 60% berarti dia sangat banyak gitu ya untuk sisa makanannya. Nah, ini berdasarkan studi ya di Rumah Sakit Kabupaten Sidoarjo ya. Nah, ini tadi kan yang dilihatkan tadi loh, itu kan berdasarkan jenis makanannya ya. Di sini ada empat ya, ada nasi, terus kemudian lauk hewani, lauk nabati dan sayur. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk sisa makanannya ya itu lebih dari 20% semua. Berarti semua jenis makanan yang ada di sini ya di Kabupaten Sidoarjo ini rumah sakit ini berarti dia makanannya itu sisanya banyak gitu ya. Nah, ini juga ternyata dilihat dari prosentasenya itu yang tertinggi adalah sisa dari lauk nabati. Ya, itu yang paling tinggi, yang paling rendah itu sisanya di lauk hewani. Nah, kemudian ini kan berdasarkan jenis makanan ya. Nah, ini nanti juga bisa dianalisis ya untuk sisa makanan itu berdasarkan waktu makan. Karena ternyata di sini waktu makan sore atau malam ya itu sisanya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika sarapan dan makan siang gitu ya. Kalau di sarapan dan makan siang kan berarti di sini itu makanan dapat diterima ya atau tidak bersisa ya karena kurang dari 20% itu. Nah, di sini 22% kan berarti dia lebih kan dari 20%, makanya dia dikatakan bersisa untuk yang makan malam gitu ya. Jadi nanti kalian bisa analisis berdasarkan jenis makanannya dan waktu waktu makan. Nah, ini dilihat dari tabel ini ya. Ini di RSUD Petala Bumi, ini di Riau ya. Itu menunjukkan kalau makan pagi, makan siang, makan malam itu rata-rata sisa makanannya itu lebih ya dari 30% ya. Berarti kan di sini dikatakan dia bersisa ya. Terus kemudian saya mau tanya, kalau misalkan seperti ini ya, tabel ini tahu nggak cara bacanya untuk yang makanan pokok? Coba Fitrah. Fitrah ada? Oke, kalau nggak jawab nanti presensinya saya batalkan ya. Isabel ada?
Nggak ada juga. Hanin ada, Hanin. Suara saya sebenarnya terdengar nggak sih, Dek? Ini dipanggil kok nggak ada. Oke, Hanin, Isabel, sama... Ya, benar. Ya, coba Hanin, itu yang makanan pokok tuh bacanya gimana? Nanti saya catat ya tadi, Isabel Fitra. Gimana, Hanin? Kamu bacanya gimana kalau berdasarkan tabel ini? Apanya yang bersisa apa, yang tidak bersisa apa? Ini N, ini persen. Berarti yang makanan pokoknya dia bersisa itu ada 4 orang, yang tidak bersisa itu 4 orang, 50%, 50% gitu ya. Ini kan N. Ya, nanti kalian harus banyak baca ya, Dek ya. Karena kan nanti kalau kalian penyusunan tugas akhir ya pasti harus bisa baca ya hasilnya ya. Oke. Terus kemudian kenapa dilakukan ya analisis sisa makanan ya nanti untuk mengevaluasi efektivitas program kerja ya, konseling, terus kemudian nanti ada untuk mengetahui biayanya yang terbuang itu berapa gitu ya. Karena kan kalau misalkan nih kita kemarin kan sudah menghitung food cost unit cost ya. Kalau unit costnya itu satu kali makan adalah 30.000. Nah, ternyata sisa makanannya itu sampai 50%. Nah, berarti kan dia 15.000 itu dia terbuang gitu kan. Ya, jadi ini untuk menganalisis biaya yang terbuang gitu. Terus kemudian juga untuk mengetahui asupan ya, asupan dari respondennya. Mungkin kalian kemarin sudah diajari kan di PKP itu ada beberapa cara atau metode untuk pengukuran MONEF gitu ya, asupan dari responden. Ya, ini bisa dilihat dari berbagai ini ya, berdasarkan ruang rawat inap. Nah, ternyata di sini juga prosentasenya itu lebih dari 20% semua ya untuk sisa makanannya. Dan ini yang gambar 5, nah ini terlihat itu adalah jumlah kerugian yang tidak tersentuh pasien selama 3 hari ya. Jadi di sini untuk sisa makanan yang paling paling banyak ya ini di tulip ini ya sampai 1.680.000 gitu selama 3 hari ya berarti kan per harinya kira-kira ada 500.000 yang terbuang gitu ya jadi memang untuk sisa makanan itu untuk salah satunya juga untuk menganalisis biaya tadi itu bisa yang terbuang berapa. Oke, nah ini pun juga di luar ya. Ini saya ambil dari penelitian di luar terkait dengan kemarin itu yang diisolasi dan tidak diisolasi. Karena ternyata di sini rata-rata sisa makanannya ya itu juga tinggi di sini. Untuk yang terisolasi aja 39%, yang non-isolasi aja 43% gitu ya. Jadi memang sisa makanannya itu di luar pun juga tinggi meskipun dari jenis bahan makanannya yang disajikan kan beda ya dari di Indonesia maupun di luar gitu. Oke, terus ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sisa makanan ya. Nanti ada faktor internal, faktor eksternal, dan ada faktor lingkungan. Kalau internal kan klinis, kondisi klinis kan berarti kondisi sakitnya dia sedang bisa menelan atau enggak, oh dia sedang tidak nafsu makan. Nah, kalau misalkan kondisi klinisnya itu lagi sakit, itu kan dia pasti nafsu makannya juga menurun ya, kebiasaan makan juga ya. Biasanya tidak makan nasi tapi makannya jagung gitu ya mungkin aja gitu ya jadi dia tidak menghabiskan makanannya ya ini ya jenis kelamin juga
Kemudian faktor eksternal ya terkait dengan rasa, suhu, tekstur ini ya, warna dan porsi ya. Jadi tampilan ya, tampilan dari makanan itu kan untuk menarik gitu ya, menarik nafsu makan kita jadi lebih meningkat gitu ya. Kalau misalkan rasanya itu hambar kan jadi nggak minat makan. Bubur yang seharusnya disajikan hangat itu dia disajikan dingin, makanya itu bisa menurunkan nafsu makan. Teksturnya ya, misalkan kalian dapat makanan yang teksturnya direbus semua atau digoreng semua, nah kan itu kan monoton kan. Nah, warnanya juga kalau misalkan satu olahan itu warnanya kuning semua gitu kan, nah itu kan juga akan menurunkan dari nafsu makan. Porsinya banyak atau enggak, variasi bahan makanannya. Nah ini pun ketika nanti kalian PKL juga akan melihat gitu loh. Oh ini ternyata evaluasinya bahannya itu dia digunakan berapa kali gitu ya. Misalkan di menu hari keempat dan hari kelima kok ada sama-sama dengan bayam gitu ya, sayur bening bayam misalkan. Nah, itu kan tidak bervariasi gitu ya. Terus kemudian nanti ada makanan dari luar rumah sakit ya. Jadi ini bisa dibawain keluarganya kayak gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu faktor itu ya kenapa sisa makanannya itu dia tinggi. Nah, ini metodenya pengukuran ya ada 4, ada observasi, visual comstock, pencatatan sendiri, recall dan penimbangan ya. Jadi nanti saya tekankan di sini terkait dengan pengukuran dengan metode comstock ya. Jadi nanti untuk apa namanya melihat kalau secara visual, oh ini sisanya sedikit gitu ya, hanya 25%, ini sisanya 75% kayak gitu. Ya, nanti kita akan belajar bareng itu. Ya, jadi nanti pengolahan datanya ya, nanti bisa dapat data sisa makanannya, asupan makanannya sehari berapa, terus konsumsi dan asupan dari luar rumah sakitnya itu berapa. Cuman perlu digarisbawahi, yang nomor 3 ini itu tidak bisa didapatkan ya dari visual comstock. Ya, karena kan kita hanya melihat gitu loh, melihat oh itu sisa atau enggak, kecuali kalau ditambah dengan wawancara ya, wawancara respondennya ataupun keluarganya. Ini siapa yang makan gitu. Ada tambahan makanan dari luar enggak selain dari makanan yang diberikan di rumah sakit. Nah, itu kalian harus gali informasinya gitu ya. Jadi besok ketika PKL tolong ya kalau misalkan itu dia dilihat dari kebiasaannya setelah kalian dietary history gitu ya. Ini kok asupannya nggak ini ya, nggak bagus gitu. Tapi kok pas dicekin di tempat makannya itu ya selalu habis gitu. Nah ini yang habis itu dimakan siapa? Itu harus kalian harus apa namanya mengkonfirmasi gitu ya. Oke, terus kemudian, nah ini metode observasi ya, jadinya memang lebih mudah ya, karena kita hanya melihat saja. Cuman di sini em, apa namanya si- kelemahannya itu dia sifatnya adalah subjektif gitu ya. Jadi perkiraan saya belum tentu dengan perkiraan kalian gitu ya. Oh ini makannya habis setengah, ini makannya nggak habis setengah gitu ya. Jadi namanya kalian sebelum itu disajikan ya disajikan itu kalian lihat foto awalnya itu seberapa gitu terus kemudian sisanya itu seberapa jadi kalian pegang foto gitu ya terus kemudian kalian cocokkan oh ini dia makannya setengah gitu oh ini makannya cuma seperempatnya aja kayak gitu ya jadi nanti bisa dilihat di situ. Terus kemudian, nah ini nanti bisa dibaca ya. Nanti saya akan lebih menekankan di sini pengukuran gitu ya. Jadi untuk pengolahan data itu nanti ada 6 skala ya. Skala 0 itu kalau semuanya dimakan habis. Nah nanti sampai ke skala 5 itu tidak dimakan ya. Nah ini untuk penskorannya kalau dia habis itu skornya paling tinggi. Tapi kalau dia tidak dimakan, ya skornya 0 gitu. Ya, mungkin bisa di screenshot dulu atau dicatat dulu karena ini nanti terkait dengan perhitungannya. Habis ini kita hitung.
Oke, sudah? Ya, ini nanti untuk rumus perhitungannya adalah ini untuk menghitung persen yang dimakan ya, bukan sisa. Ya, dicatat persen yang dimakan. Jadi nanti adalah menghitung total nilai, kemudian dibagi jumlah jenis menu dikalikan 5 dikali 100%. Nah, nanti untuk menghitung sisa makanan berarti 100% dikurangi persen yang dimakan ini gitu ya. Terus kemudian nanti kategorinya ya, kalau lebih dari 20% dia bersisa. Kalau kurang dari sama dengan 20% dia berarti tidak bersisa. Ya, terus ini, nah ini contoh perhitungannya. Tolong diperhatikan semuanya ya. Nanti kalau ini nggak bisa, ya kalian nanti akan keteteran. Ya, oke. Coba di sini. Ini formnya ya, formnya sudah saya sesuaikan untuk berdasarkan dari Kemenkes dan PGRS ya. Jadi di sini itu dalam satu kali makan itu ada 5 jenis makanan di sini ya. Ada nasi, ada ayam goreng, ada bola tempe, cah sayur, buah jeruk. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah setelah diamati ternyata untuk nasi itu adalah sisanya seperempat. Ya, kemudian untuk ayam goreng itu tidak bersisa sama sekali, habis ya berarti ya. Terus kemudian bola tempe itu sisa setengah. Cah sayur itu sisa seperempat. Buah jeruk itu tidak bersisa, berarti habis ya. Kemudian setelah kalian checklist itu, nah ini dihitung jumlahnya ada berapa? Oh, yang sisa setengah itu ada 1. Yang sisa seperempat itu ada 2 ya. Ini ada nasi dan ada cah sayur. Nah, kemudian yang habis itu ada berapa? Ada 2. Ada ayam goreng dan ada buah jeruk. Nah, ini untuk jumlahnya. Sampai di sini dulu sudah paham belum? Kalau nggak ada yang jawab, berarti saya anggap semuanya paham. Berarti besok kalau ada yang masih salah di sini ya, berarti ini ya salahnya sendiri ya, tidak ada yang bertanya. Itu. Kemudian dikali dengan itu ada di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah berdasarkan skor ya. Jadi ini loh, kalau dia skalanya 0 ya, dimakan semua habis, nah itu dia dikali 5. Kalau misalkan dia itu eh, habisnya itu cuman seperempat, nah berarti dia nilainya nanti dikalikan dengan 2 gitu. Ada yang masih bingung nggak? Ini kalau nggak ada yang jawab sama sekali, saya anggap semuanya paham loh. Izin bertanya, Ibu. Mm-mm. Oke, Untuk Stefani. yang skala 3 makanan sedikit itu 1/4 itu maksudnya gimana ya, Bu? Maksudnya tuh yang bedanya sama yang tersisa seperempat porsi itu, Bu. Oke, ini berarti kan gini loh, Dek. Ini kan dimakan habis. Di sini tersisa seperempat porsi. Coba dilihat di tab ini, ya. Jadi di sini dia itu tidak bersisa kan? Berarti kan dia habis. Nah, ini sisanya itu cuma seperempat, ya. Oke, sebentar ada visualnya enggak ya? Oke, oke ini. Ini loh. Jadi ini apa digambarkan gitu ini piring ya. Kalau dia itu tidak bersisa berarti kan piringnya dia bersih ya. Tapi kalau dia dikatakan bersisanya seperempat, nah ini loh, ini masih ada sisa seperempat. Nah, kalau ada sisa setengah ya berarti dia baru dimakan setengahnya. Sisanya 75%. Nah, dia baru makan itu seperempatnya. Itu. Makanya ini ditulisnya itu seperempat. Ini loh hanya makan sedikit. Maksudnya makan sedikit itu hanya seperempat porsi gitu. Paham? Paham, Bu. Ya, oke. Itu ya. Terus kemudian setelah dijumlah dan ini ya, ini kan sudah berdasarkan skornya. Kemudian nanti tinggal dikalikan. Di sini yang sisa setengah itu hanya ada 1. Kemudian di sini dia skornya adalah 3. Berarti 1 kali 3 itu 3. Di sini yang sisa seperempat ada 2. 2 dikali 4 8. Yang tidak bersisa itu ada 2, 2 dikali 5 10. Berarti totalnya di sini adalah 21. Ya, untuk penjumlah sampai sini, masih ada yang bingung nggak? Nggak ada? Lanjut ya.
Di sini ada jumlah jenis menu dikalikan 5. Tadi ada berapa jumlah jenis menunya yang di atas ini? 5, Bu. Ya, 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 5 dikali 5. Nah, nanti kalau misalkan dia tidak ada buah jeruk, ya berarti kan 1, 2, 3, 4 ya. Disesuaikan dengan jumlahnya ada berapa. Ya, ini dibagi dengan 25. Ya, 21 dibagi 25. Di sini didapatkan 84%. 84% itu apa? Persen apa ini? Persen yang dimakan, Ibu. Ya, persen yang dimakan ya, berarti sisanya itu adalah 100 dikurangi 84 ya. Jadi di sini sisa makanannya adalah 16%. Ya, berarti kalau 16% berarti kan dia makanannya bisa diterima ya, tidak bersisa. Artinya itu tidak bersisa. Tidak bersisa itu berarti makanannya bisa diterima oleh pasien kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Oke, kita langsung latihan ya. Sebentar, saya bukakan untuk latihannya. Sudah dicatat ya tadi skornya ya. Sudah, Ibu. Oke. Hmm. Ya, saya ambil dari praktikum satu aja ya. Silahkan ini coba mengerjakan yang waktu makan pagi. Yang pagi aja. Dia monggo Pak. Dia. Ini anak saya ini. Eh. Oke, sudah? Coba ada yang bisa menunjukkan nggak ya? Ini ngerjainnya pakai coretan atau pakai ininya layar di HP, pakai Word atau Excel gitu nggak? Coretan, Ibu. Pakai coretan. Kamu coba bisa nggak ditunjukkan pakai kameranya itu di foto? Nanti saya pin. Sebentar, Ibu. Siapa ini? Sulis ya? Udah selesai? Sudah, Ibu. Ditunjukkan deh. Oke, oke, sudah Sulis? Siapa tahu yang mau nunjukin Ria atau Sulis ini? Oke, sebentar. Kelihatan nggak teman-temannya? Tuh, kok nggak hilang? Sisanya adalah 32%. Oke, ada yang berbeda? Di sini poinnya adalah 18. Kemudian eh, yang persen yang dimakan itu adalah 68% ya tadi ya. Untuk sisanya adalah 32%. Sampai sini ada yang beda nggak? Sama, Ibu. Hmm? Sama?
Sama, Sama? Ibu. Sama? Ada Sama, yang... Ibu, sama. Sama Ibu. Oke, coba sebentar. Saya acak ya. Elsa, ada Elsa Hasta? Coba, Ada Ibu. coretanmu coba ditunjukkan. Sebentar Ibu. Kameranya dibalik, bisa nggak? Belum selesai Ibu, baru Itu jumlahnya berapa? ke 22. 22. Tuh kan, tadi belum semuanya sama kan? Oke, oke. Terima kasih Elsa. Kamu masih bingung nggak? Masih bingung nggak ngitungnya? Gimana? Yang di rumus itu tadi Bu, yang 21 dikurangi 25. Nah, 21-nya itu dari mana Ibu? Oke, ada yang bisa menjelaskan 21 dari mana? Yang tadi jawab sama-sama tadi coba. Jawab Bu. Dari total. Oke, Devi Mailani, yuk. Dari total yang sudah dikalikan tabel yang di atas. Jadi kan ada skornya itu. Nah, itu setelah dikalikan nanti Oke, coba bisa dijumlahkan. ditunjukkan kerjaanmu nggak, Devi? Nggak terlalu kelihatan ya. Yang lain kelihatan nggak? Bisa blur ya? Agak dimajukan lagi. Devi. Nah, ini loh. Ini tadi, eh ini jumlahnya berapa? 17 atau 18 ya tadi? Ini 17 ya. Coba bisa dijelaskan 17 ini dari mana? Devi? Dijelasin ke Elsa. Baik, Ibu. Jadi ini kan skornya tadi kan dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, sampai 5. Nah, kemudian dari sisa makanan itu yang dicentang, itu ada berapa dalam satu kolom itu. Semisal ada satu, nanti dikalikan satu. Semisal ada dua, nanti dikalikan dua. Nah, setelah hasilnya semuanya sudah ada, nanti dijumlahkan. Nah, dari jumlah tersebut, dari tabel yang tadi, contoh yang di pekerjaan itu ada 2, 6, 4, dan 5. Nah, kemudian dijumlahkan sama dengan itu 17. Kemudian bawahnya itu dari tadi kan maksimalnya 5. Nah, kemudian ada 5 jenis makanan. Jadi 17 dibagi 25. Nah, itu nanti dikali 100%. Itu hasilnya 68%. Nah, kemudian untuk mengetahui sisa makanannya yaitu 100 dikurangi 68%. Jadi sisa makanannya adalah 32%. Oke, sebentar. Coba Elsa. Ini. Ya, ini coba. Kalau misalkan itu dia ini, ini kan dituliskan itu yang dia tidak bersisa ya. Tidak bersisa itu ada berapa, Elsa? Skornya berapa kalau tidak bersisa? Sebentar Ibu, kalau tidak bersisa itu skornya 5. 5 ya. Ada berapa yang tidak bersisa? Ada 1 Ibu. 1. Berarti 1 dikali 5. Gitu ya. Terus kalau yang sisa 3/4 dia skornya berapa? Skornya 2. 2. Ada berapa yang sisanya apa sisa 3/4? Ada 1 Ibu.
Ada satu. Berarti satu dikali 1 dikali 2. dua. Oke ya, ini dua. Kemudian sisa setengah itu di sini ada Ada 2. dua. Dua dikali 2 dikali 3. tiga. 6. Ya, terus kemudian yang sisa seperempat di sini Ada ada 1 satu dikali dikali 4. empat. Oke, berarti silakan dijumlahkan tadi. Dua ditambah enam ditambah empat ditambah lima. Berapa? Ada 17, Ibu. Ya, 17 ya. Nah, itu 17 dibagi dengan jumlah menunya. Menunya kan di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, berarti 5 dikali 5 ya. Jadi 17 dibagi dengan 5. 25. Ya, itu yang dimakan ya. Oke, sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, yuk satu lagi. Silakan. Ini yang makan pagi. Semuanya buat latihan. Ibu maaf yang makan pagi kan ya, Bu? Yang makan pagi. Baik, Bu. Skornya sama, Ibu. Skornya sama berapa? 68% yang dimakan, sisanya 32%, Bu. Sisanya 32%. Ada yang beda? Skornya 17 ya. Berarti itu berapa tambah berapa tambah berapa? 4 ditambah 8 ditambah 5, Ibu. Oke. Ada yang masih bingung nggak ini? Coba. Hmm. Oh sama, mana oh sama? Coba ditunjukkan kerjaanmu, Dek. Yes. Oh ya, oke. Oke, sudah ya. Praktikum besok ya. Nanti silakan sesuaikan jadwalnya dengan instrukturnya masing-masing ya. Kalau bisa besok ya besok, kalau tidak ya nanti silakan di reschedule. Terus ini saya tunjukkan satu lagi terkait dengan Excel ya. Oke, sebentar. Excel, oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, ini ya, jadi ini tampilan data ya untuk sisa makanan. Di sini ada makan pagi, makan siang, dan makan sore. Ya, terus kemudian ini berdasarkan jenis makanan. Ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, kemudian buah atau snack gitu ya. Nah, ini di sini tampilannya itu adalah menggunakan persen. Kalau misalkan di sini tertulisnya itu adalah, ini sisanya ya, sisanya itu adalah 95%. Nah, berarti kalau sisanya 95% itu dia diinterpretasikan apa, Dek?
coba ya, saya share screen aja coba ya. Ini sama di, nah ini, nah, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Saya coba. Oh, ini ada nih. Oke, ini ya. Kelihatan ya? Nah ini ya. Kok nggak bisa dicecer? Ya, oke. Kalau misalkan ini 95%, ya berarti dia skornya berapa Dek di sini? Itu. 1, Ibu. Hah? Skornya berapa? 1. Satu ya. Dia berarti kan hanya dimakan 5% ya, atau dicicip aja. Ya, berarti dia skornya itu adalah 1. Itu ya. Nah, ini nanti kalian bisa hitung ya menggunakan rumus, karena ini sudah dihitung. Coba menghitung yang ini, yang sheet yang kolom 7 ini. Ya, ini eh, penggunaan, ini saya nggak akan share Excel-nya ya, karena ini Excel-nya pun saya juga ngitungnya itu manual gitu ya. Jadi nanti silahkan kalian pindah datanya ke Excel, kalian olah sendiri gitu ya. Nah, ini contohnya ini aja. Untuk rumusnya itu nanti bisa pakai ini ya. Ini nanti jumlahnya, total nilainya kalau dari makanan ini berapa, Dek? Total nilainya. Ini kan 95%, 95%, 95%, 95%, 95%. Berarti total nilainya berapa? 5, Ibu. 5. 5 dibagi berapa? 5 dibagi 25. 25 ya. Kemudian dikali dengan 100%. Ya. Berarti dia di sini sisa makanannya adalah 80%. Paham nggak ini ngitungnya? Karena kan di sini itu 95% ya. 95% itu kan berarti dia hanya dicicip. Nah ini ya 95% berarti kan dia skornya 1. Ya, satunya itu ada 5. Ya, berarti kan dia total nilainya adalah 5. Ya, 25 menu itu kan jumlah menunya. Jumlah menunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Makanya ini pembaginya adalah 25 gitu. Coba kalau misalkan ini untuk yang makan pagi yang kolom 14. Nih, coba saya tuliskan ya. Berapa total nilainya? Total nilainya berapa? 19, Ibu. 19. Kenapa 19? Karena untuk nasi itu kan 0%. Kalau 0% itu tidak tersisa jumlah nilai skornya itu 5. Mm-mm. Untuk lauk hewani juga skornya 5. Untuk lauk nabati itu karena sisanya 5% jadi 4. Dan yang sayur itu 0% skornya 5. Oh ya, oke. Berarti di situ sisa 5% kamu anggap. Mm-mm. Skornya 4 kan? Dianggap skornya itu 4. Yang sisanya
25%. Karena kan tadi kalau 0 kan 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1, ini 0. Gitu kan? Ya, oke. Terus kemudian nanti kalau kalian sudah menghitung silahkan diinterpretasikan apa. Terus kemudian di sini ada sisa makanan berdasarkan jenis makanan. Nah, nanti silahkan di average aja ya rata-ratanya untuk nasi itu rata-rata sisa makanannya berapa, untuk lauk hewani berapa. Ini ya, untuk lauk nabati berapa, sayur berapa, buah atau snack itu berapa gitu ya. Nah, baru nanti berdasarkan waktu makan ya. Kalau waktu makan itu nanti disesuaikan aja. Kan di sini ada makan pagi, siang, sama sore. Nah, ini ngambilnya hanya yang makan pagi aja ya. Berarti kan nanti linknya ini ya untuk yang makan pagi 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kan ada 4 kan, ada 4 responden. Kemudian tinggal dibagi 4 aja gitu ya. Ya, itu untuk yang berdasarkan waktu makan itu. Ya, nanti karena kalian analisisnya itu ini ya, tidak hanya berdasarkan jenis makanannya aja, tapi juga berdasarkan waktu makan gitu. Karena kemarin waktu PKL itu hanya banyak yang menampilkan ininya aja, apa namanya, data menteri 20 pasien nih, 20 pasien untuk makan pagi, siang, sore. Terus dikasih tabel ini, Tok. Terus di sini interpretasinya itu adalah dituliskan bersisa, tidak bersisa, bersisa, bersisa gitu ya. Nah, namanya data mentah ya. Ya, itu nanti harusnya tuh kalian sajikannya itu dalam bentuk kayak gini, tabel ya, tabel ataupun grafik. Oh, misalkan sisa makanan untuk yang makan pagi, N-nya sisanya berapa? Oh, tadi ada 4 gitu ya. Oh, ini yang sisa, ini seberapa, ada berapa orang, kayak gitu loh. Jadi, tampilkan data itu yang bisa ketika orang baca tuh dia paham gitu loh. Ya, kayak ini misalkan ini buatkan grafik ya untuk berdasarkan jenis makanan. Nah, ini belum saya ganti ya berdasarkan namanya ya. Ini kan yang nomor 1 itu kan dia nasi ya di sini. Terus kemudian yang lauk nah hewani, nah dia kan sisa makanannya yang paling banyak ya. Kemudian di sini yang lauk nabati. Nah, di sini sisanya 40%. Nah, itu kan kita bisa lihat dari grafik ini, oh ternyata sisa makanannya yang paling tinggi itu adalah di lauk hewani. Yang kedua di sini ada lauk nabati gitu kan. Ya, itu loh Dek. Jadi bisa terlihat ya dari grafik ya. Itu untuk perhitungan ini masih ada yang bingung nggak? Masih Ibu. Siapa ini yang jawab masih nih? Bingungnya gimana, Ustaz Stefani? nih. Ah, ngitungnya itu tadi Bu. Yang tadi itu bisa dapat 5% itu tadi gimana Bu? Oke, tadi yang jawab 19 tadi siapa ya? Sulis ya? Coba, Sulis? Ibu. Iya, Bu. Coba dijelasin. Skornya dari mana nih tadi? Nih, nih. Kan sisa makanan itu kan rumusnya kan 100% dikurangi persen yang dimakan. Nah, ini kan rumus yang persen yang dimakan toh, Dek. Paham nggak, Stefani? Bu, jadi untuk yang kolom yang di strip itu berarti itu yang tidak disajikan begitu ya Bu ya? Atau bagaimana? Hah, yang tidak disajikan maksudnya gimana? Yang itu yang di strip Bu. Yang kolom itu kan ada yang ini, yang B per S itu Bu. Itu kan ada kolom yang di strip gitu Bu. Kalau yang di strip ya berarti ini dia tidak ada apa namanya? Ininya toh tidak ada jenis bahan makanannya kan. Berarti kan dia makan pagi itu ada 4 jenis makanan gitu kan. Nah, makan siang dia ada 5, makan malam ada 5. Ya berarti kan disesuaikan aja pembaginya. Oh iya iya. Kayak ini loh. Ini kan dia dibaginya 20 nih. Ya karena kan Mm, 5 dikali 4 kan. mm. Mm-mm. Itu. Oke. Iya Bu. 100-nya dari mana?
Yang 100 100 yang yang ini. mana nih, Bu? Ini 100 yang ini. Eh, bentar, Bu. Untuk 100 yang itu di mana ya, Bu? Nggak paham, Bu, yang itu, Bu. Weh lah. Coba yang lain bisa bantu jawab. Izin menjawab Ibu. Ya. Untuk 100% yang di depan, Total. itu adalah jadi kan ibaratnya ketika misal lingkaran gitu ya, itu kan 100%. Nah, itu nanti dikurangi dari eh, yang kita hitung itu berapa persen gitu loh. Jadi tuh ketika makanan utuh itu kan 100%. Paham nggak? Jadi nanti apa yang kita hitung, nah nanti dikurangin dari yang utuh itu 100% itu adalah rumus gitu, Iya, iya, totalnya. iya. Iya, Mm-mm. paham, Bu. Ya, paham? Ya, jadi itu dari rumusnya itu ya. Jadi kan tadi kan rumusnya itu adalah persen yang dimakan, kan? Ya kan? Ya, berarti kan harusnya dia dikurangi apa namanya? Mana yang tadi kok malah hilang? Dikurangi persen yang dimakan kan. Nah, ini kan rumusnya yang persen dimakan tadi. Kan sisa makanan itu kan 100% dikurangi persen yang dimakan. Gitu. Oke, sudah ya? Ada yang masih belum jelas? Silakan. Nanti temennya kalau ditanya mungkin ada yang nggak bisa jawab loh nanti. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Ya, jadi nanti ini terkait dengan perhitungan ya. Nanti pakai Visual Comstock. Silakan banyak latihan ya. Nanti silakan dikerjakan di studi kasusnya di praktikum. Terus kemudian ini ada yang self-reported ya. Cuman self-reported itu formulirnya beda. Pengolahannya itu sama, tapi formulirnya itu beda. Jadi kalau yang untuk ke pasien itu dia diberikan formnya ini loh Dek. Kalau tidak saya makan kan berarti piringnya kayak tadi ya masih utuh. Hanya saya cicip itu kan makannya sedikit gitu ya. Kalau saya habiskan kan berarti dia piringnya kosong kayak gitu ya. Beda beda form aja gitu. Tapi untuk pengolahannya sama. Nah, nanti kalau yang recall ya saya tidak akan mengulang ya recall ya. Recall kan kalian sudah pernah dapat juga dan sudah sering melakukan ya. Terus kemudian di sini ada penimbangan ya. Kalau food weighing kan sudah jelas ya. Makanan sebelum dimakan itu ditimbang dan kemudian dikurangi dari sisanya gitu kan. Ya, itu untuk yang metode penimbangan. Kalau misalkan nanti menunya itu di sini ada nih, ada sayur bening bayam, wortel, ya. Terus kalau food weighing gimana ngitung food weighing-nya?
Juliana ada Juliana gimana? Tadi yang saya panggil nggak ada tuh. Tadi Isabel, Fairuiza, kok Fairuiza, Fitrah. Isabel ada, Bu. Ya, coba Isabel gimana? Kalau food wedging untuk sayur. Itu dipisahkan dulu terlebih dahulu sayur-sayurnya. Misalnya kalau bayamnya itu Mm-mm. dipisahkan, terus sayurnya dipisahkan. Jadinya ditimbang terpisah begitu, Ibu. Ya, oke. Gitu ya, masih ingat ya. Jadi kalau nanti food wedging berdasarkan bahannya nanti kalau misalkan ada oseng tempe kacang panjang ya berarti harus dipisahkan kacang panjang sama tempenya gitu ya. Oke, masih ada nggak ya? Ya, ini dengan metode digital fotografi itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan ya. Nanti kalian itu bisa membandingkan ketika nanti kalian sudah PKL ya, sudah praktik di rumah sakit, silahkan foto eh, belum disajikan ke pasien gitu ya. Jadi kalian tuh tahu porsinya itu seberapa gitu ya. Terus nanti ketika komstok kalian bisa bandingkan dengan foto awalnya tadi. Oh ini sisanya setengahnya. Oh ini hanya dimakan 1 sendok aja hanya apa berkurang sedikit. Nah itu nanti bisa pakai foto itu gitu ya. Ya jadi nanti untuk bekal kalian ya ketika PKL ini juga metode ini ya. Ya oke itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Belum presensi, lupa. Fitra ada, Fitra? Hadir Ibu. Tadi kenapa dipanggil, tidak menjawab? Maaf Ibu tadi sebelumnya suaranya putus-putus di saya. Jadi tidak Siapa? mendengar suara Ibu di saya. Kayaknya jaringan saya, Bu. Oke. Ya, nanti saya cek inilah ya, presensinya nanti saya cek dari yang masuk ke Zoom. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, ini kan ada ini ya, ada kakak tingkatnya ya. Sudah masuk Erna, Messi, Megasari. Hadir, Bu. Ini siapa ini? Yang jawab siapa yang tadi? Miga, Mega. Bu. Oh, Mega. Ya, Erna ada Erna? Nggak ada. Ya udahlah nanti saya cek aja lah presensinya ya di ini di Zoom ya yang sudah masuk ke Zoom. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti silakan nanti untuk latihan kerjakan ya yang ada di lensa. Terus kemudian nanti dikerjakan secara individu ya. Jadi nanti ketika praktikum ya, ketemu instrukturnya. Nah, nanti minta instrukturnya untuk memberikan feedback yang kalian kerjakan itu sudah benar atau belum gitu ya. Karena itu akan menjadi acuan kalian. Nah, evaluasinya kalian kan nanti akan mengerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalian di sini kalian mau mengerjakan secara berkelompok ya silahkan gitu ya. Yang penting nanti kerjaannya kalian itu secara individu gitu. Dan ketika ditanya ya paham gitu ya. Nanti kalau misalkan ketika evaluasi ternyata masih ada nilainya yang jelek ya, berarti nanti siap-siap dimasukkan ke materi OSCE-nya gitu ya. Ya, jadi silahkan dimaksimalkan untuk mengerjakan gitu ya, karena nanti ketika di PKL kalian mengolah data itu akan banyak ya, tidak cuma sedikit ya. Mungkin nanti sampelnya 50 60 ya, saya nggak tahu gitu ya, tergantung dari lahannya si A-nya kalian mintanya beliau mintanya berapa gitu ya. Kalau di ketentuan di panduan PKL di jadi silakan nanti kalau misalkan kalian kurang data latihan ya. Saya punya stok banyak ya data-data PKL saya aja masih ada gitu ya untuk Comstock gitu. Nanti kalau masih butuh latihan silahkan itu ya silahkan nanti dikerjakan secara individu.
Silakan nanti gunakan Excel aja ya, jangan mempersulit diri sendiri. Kalau bisa ada yang lebih mudah, kenapa enggak gitu ya. Jadi jangan dihitung manual. Itu ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya N ya.